Masya Allah, mungkin kita coba bahas juga yang berikutnya, bicara masalah tentang anak rantau. Yang namanya manusia ini kan harus kadang-kadang hijrah ke Betul, daerah lain. Mungkin betul. contohnya Ustadz Syam gitu ya kan. Cuma nggak semua orang juga yang hijrah ini seberuntung Ustadz Syam. Meninggalkan orang tuanya masih sehat. Suami, istri, ibu dan bapak gitu ya kan. Ya, Tapi ada juga orang yang mau meninggalkan ini ada keraguan karena ibu atau bapaknya ini dalam kondisi yang kurang sehat. Entah itu kurang sehat fisik ataupun akal gitu. Nah ini boleh nggak di dalam Islam kalau seandainya dia merantau meninggalkan orang tuanya dalam keadaan yang kurang baik dititipkan kepada orang lain. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz Syam? baik, saudara-saudara. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Asfadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau ditanyakan bagaimana kalau ada seorang anak yang ternyata harus keluar dari rumahnya, harus bekerja di luar rumah, harus mencari nafkah di luar rumah untuk menghidupi keluarganya, sedangkan ada ibu yang harus dirawat, yang mana yang lebih utama? Maka seorang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, maka dia seperti orang jihad fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahalanya pahala syahid, seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan berbakti kepada orang tua itu jauh lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Jadi kalau ditanyakan memilih yang mana, keluar rumah mencari rezeki atau tetap di rumah merawat orang tua, jauh lebih utama kata para ulama untuk merawat orang tua di rumah. Toh ternyata keluar rumah sama pahalanya dengan jihad, sedangkan merawat orang tua itu jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan jihad fisabilillah. Betapa banyak anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah izinkan saya berjihad. Maka Rasulullah mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Kalau ibumu masih hidup maka jihadmu ada di dalam rumahmu. Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Namun kita lihat nih, ini keadaannya berbeda. Ada orang yang memang terpaksa harus dia keluar rumah untuk mencari nafkah. Kalau dia enggak keluar rumah maka dia akan mati kelaparan. Kalau dia enggak keluar rumah maka dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Maka yang seperti ini dianggap keadaan di mana dia boleh menitipkan orang tuanya jikalau orang tuanya ini benar-benar mau. Jikalau orang tuanya ini benar-benar ridha. Namun ternyata itu pun menghilangkan, menyia-nyiakan pahala yang besar dari baginda Nabi SAW dalam riwayat bahwasanya celakalah seorang anak yang mendapati orang tuanya lalu dia tidak merawatnya. Maka dia tetap dianggap menyia-nyiakan pahala karena tidak merawat orang tuanya. Banyak teman-teman dari luar yang bertanya, apakah saya harus pulang kalau saya sedang kuliah di luar, kalau saya sedang menuntut ilmu? Jangankan mencari nafkah, menuntut ilmu saja masih jauh lebih utama merawat orang tua di rumah, menemani orang tua yang ada di rumah daripada keluar daripada rumah tadi untuk menuntut ilmu ataupun mencari nafkah. Lalu bagaimana jikalau harus menitipkannya? Yang pertama, orang tuanya harus ridha. Walaupun orang tua itu tidak ada yang akan menunjukkan ketidakridhaannya di hadapan anaknya. Mungkin nggak apa-apa nak, keluar aja nggak apa-apa. Namun hatinya ternyata dia ingin dekat dengan anaknya. Karena orang tua kita adalah seorang manusia. Orang tua kita bukanlah makhluk Allah yang lainnya yang tidak punya perasaan. Tapi orang tua kita adalah manusia yang mempunyai perasaan, yang ingin dekat dengan buah hatinya. Yang ingin dekat dengan anaknya. Namun diperbolehkan di antara lain orang tuanya ridha. Yang kedua, tidak menyakiti perasaan orang tuanya. Jangan sampai menaruh atau menitipkan seorang orang tua lalu membuat dia merasa terbuang. Maka inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita merepotkan orang tua kita di waktu kita kecil, ya, semestinya ketika orang tua kita sudah merepotkan, kita juga ridha untuk melakukannya. Wallahu taala Masya Allah, alam. terima kasih banyak Ustadz Syam Sama-sama, atas Mas Fadli. penjelasannya. Sekarang Ustadz Maulana saya mau nanya, bagaimana kalau kenyataannya terbalik? Ini anaknya yang kayak gitu. Ustadz Maulana ditanya, Anaknya gitu. anaknya yang kayak gitu. Gini. Kalau ada yang terjadi sebaliknya, ternyata anaknya seperti itu.
Anaknya seperti itu, ngerti gak maksudnya saya apa? Anaknya Nggak. seperti itu. Nggak tahu kan? Nggak. Orang saya juga belum selesai nanyanya. Udah mau jawab apa aja. Ya udah, nanti aja deh pertanyaannya ya. Gantian. Biasanya kan Ustadz yang gantung, sekarang saya yang gantung. Nah saya mau ingetin juga nih ya buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Jangan pindah-pindah channel. Insya Allah nanti di segmen 3 ya, kita akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah, Masya Allah. Oh itu. Iya, jadi yang buat yang beruntung ya mudah-mudahan insya Allah hari ini langsung aja siap-siap telepon ke nomor 791-87700 untuk di Jabodetabek atau di 021-791-87711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kita aja yang telepon Ustaz. Boleh. Ayo kita.